Hari ini saya akan share tentang freedom, tema dari Pak Jojo diberikan untuk tema kita annual meeting 2022. Pak Jojo memberi tema freedom yang artinya kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Oke, kita baca ayatnya sama-sama, saya udah taruh di depan. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan, saya adalah orang merdeka. Saya tidak tahu apakah Anda sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau belum. Istilah perjumpaan dengan Tuhan ini kami sebut dalam bahasa Kristen itu lahir baru. Mungkin untuk Katolik tidak pernah dengar. Tapi istilah lahir baru, kelahiran baru adalah momen ketika Tuhan menjamah kita oleh Roh Kudus-Nya yang membuat kita tiba-tiba tersadar bahwa selama bertahun-tahun kita hidup dalam dosa. Siapa yang pernah mengalami itu angkat tangan? Yang tidak usah angkat tangan. Oke, terima kasih. Jadi enggak semua lahir baru. Nah, jadi gini, satu hari saya oleh teman-teman sekolah, salah satunya adalah Pak Jojo yang waktu itu teman sekelas saya, ya, SMA kelas 2, saya diajak pergi ke gereja ke sebuah ibadah youth, anak muda. Saya sedang duduk di kursi menunggu ibadah mulai, sementara para pengerja duduk di lantai, mereka keliling, mereka berdoa. Sementara mereka menyanyi, menyembah Tuhan, tiba-tiba saya dijamah Roh Kudus. Nah, saya mengerti itu Roh Kudus karena sekarang saya sudah cukup dewasa. Nah, waktu itu saya nggak ngerti apa yang membuat saya saat itu menangis terseduh-seduh sampai nggak bisa berhenti. Jadi di dalam hadirat Tuhan ketika kita menyembah Tuhan, tanpa alasan hati kita begitu tersentuh dan kita menangis. Pernah nggak ngalamin itu, angkat tangan? Nah, itu yang disebut jamahan Roh Kudus. Nah, tanpa sadar sebenarnya kita luka, kita sedih, kita lelah, banyak masalah yang tidak bisa diungkapkan. Dan ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan menjamah dan memulihkan kita. Makanya kita menangis dan tidak bisa berhenti. Nah, saat itu saya menangis luar biasa. Tiba-tiba di dalam alam bawah sadar saya seperti diperlihatkan bahwa saya hidup dalam dosa. Saya hidup dalam kesia-siaan. Saya telah mendukakan hati Tuhan. Saya hidup dalam dunia yang kotor, yang jijik, yang jorok, yang tidak ada harganya. Saya telah menyia-nyiakan hidup muda saya. Nah, mungkin ini gak pernah saya khotbahkan. Karena waktu saya ditinggal orang tua saya umur 10, umur 11, saya besar tanpa orang tua, maaf, datang hate saja, tidak ada mama yang kasih tahu saya apa yang saya harus lakukan. Dan karena sebagai anak yang kurang kasih sayang, saya punya banyak pacar gitu. Banyak pacar, terlalu banyak, mungkin 20-an ada kali ya. Nah, bosan ganti gitu. Nah, nggak tahu kenapa dari kelas 5 SD saya laku banget gitu. Udah banyak yang tulis surat dari 5 SD. Jadi kalau pergumulan jomblo itu jujur saya nggak ngerti. Karena kalau saya bisa khotbah itu hikmat Tuhan. Kan saya khotbah dan saya tulis tentang desperado jomblo. Sebenarnya itu hikmat dari Tuhan. Supaya jomblo-jomblo jangan bersedih tapi memperlengkapi diri dan menikmati hidupnya gitu loh. Nah, setelah nikah baru ngerti artinya jomblo, bahwa jomblo kayak bahagia gitu. Nah, enggak, tapi kami bahagia ya. Nah, jadi saya jujur gak pernah jomblo dari kelas 5 SD. Saya selalu punya pacar gitu. Nah, hidup morat-marit lah, Anda tahu lah. Saya pernah pacaran sama anak yang nakal sekali dan merusak hidup saya gitu. Bahkan dari sejak umur 14 tahun saya sudah rusak gitu ya. Anda ngerti maksud itu. Dan ada lagi kisah-kisah lain yang pilu, kelam dan kelabu ya. Jadi saya hidup dalam dunia itu. Berbuat dosa itu kayak biasa dan tidak merasa bersalah. Nah, Anda harus mengerti bahwa sebelum Tuhan menjamah kita, sebelum Tuhan menyadarkan kita dan kita lahir baru dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dijamah Roh Kudus, kita tuh gak sadar bahwa kita hidup dalam dosa. Berbuat dosa itu seperti biasa. Hidup dalam kegelapan itu merasa baik-baik aja. Makanya saya gak heran kenapa orang dunia yang belum kenal Tuhan itu tidak menyadari bahwa mereka salah. Mereka enggak tahu malu, bisa ngerti ya. Mereka ganti-ganti pasangan, tidur dengan pria A hari ini, tidur dengan pria B besok. Itu mereka enggak merasa salah. Mereka merasa biasa. Anda pernah nonton film yang pembicaraannya adalah
Setelah mereka di bar, ketemu dengan orang yang mereka baru kenal, mereka minum-minum, mereka tidur. Pernah lihat itu kan? Kok sepertinya fine, boleh. Nah, banyak adat di Indonesia juga melegalisasikan itu. Kita nggak boleh menghakimi mereka. Kita yang sudah ngerti kebenaran, kita nggak perlu menghakimi mereka. Kita harus kasihan sama mereka. Karena mereka nggak salah, mereka nggak sadar, mereka salah. Bisa ngerti ya? Mereka hidup dalam kegelapan, mereka hidup dalam dosa, dan mereka nggak tahu itu. Mereka curi, mereka nggak merasa salah. Mereka bilang ini, semua orang curi. Mereka korupsi, mereka nggak rasa salah karena semua korupsi. Mereka cerai, mereka nggak rasa salah. Mereka bilang semua juga cerai. Jadi kita tidak boleh menghakimi mereka, kita harus kasihan sama mereka. Nah, firman Tuhan berkata ketika hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ini kelahiran baru. Sebelumnya buta, tidak tahu itu salah. Sebelumnya buta, tidak tahu itu kelam, itu dosa, itu najis. Tidak tahu, karena ada selubung yang menutupi mata hati. Sehingga kita lihat semuanya fine-fine aja. Kumpul kebo oke aja. Gitu. Tapi ketika ada roh Allah dalam hidup kita, kita dijamah sama Tuhan, Roh Kudus masuk dalam hati kita. Hal pertama yang Tuhan lakukan adalah kemerdekaan. Kita dimerdekakan dari dosa. Tiba-tiba mata kita yang buta jadi melihat. Langsung kita lihat diri kita sendiri najis dan kotor. Aku salah Tuhan, aku telah hidup dalam dosa. Makanya kita nangis. Itu yang Tuhan pertama kali lakukan dalam hidup kita. Adalah menyadarkan kita bahwa kita sudah berdosa dan kita sedang berjalan ke arah yang salah. Tahun 2006 bulan Januari waktu Tuhan panggil saya dengan berkata, Henny selamatkan generasi. Sebenarnya Tuhan kasih ayat ke saya itu tentang membimbing orang-orang supaya mereka kembali ke jalan kebenaran. Tuhan kasih saya lihat sebuah penglihatan. Anak-anak muda itu jalan menuju neraka. Dan Tuhan bilang gini, selamatkan mereka. Jadi saya nggak pernah kepikiran kalau yang Tuhan bilang sama saya, generasi itu adalah anak-anak Indonesia. Ternyata secara rohani pun Tuhan mau saya membimbing orang keluar dari jalan-jalan mereka yang salah. Semalam saya berdoa. Saya bilang, Tuhan ini ulang tahun saya, bicara buat saya. Tuhan pimpin saya, bilang sama saya. Dan Tuhan bilang gini, build me an army of believers. Bangun sebuah army itu apa ya? Pasukan orang-orang percaya. Saya punya beban yang sangat besar di dalam khotbah-khotbah saya. Saya ingin orang berbalik dari jalan mereka yang salah. Dengar baik, Anda adalah orang-orang merdeka. Karena Tuhan telah menyadarkan Anda dari dosa. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dibenarkan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Katakan hamba kebenaran. Dulu kita itu enggak taat sama Tuhan. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, kita sekarang dengan segenap hati rindu untuk taat. Katakan amin. Ini arti firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ketika kita dibebaskan sama Tuhan, kita dimerdekakan dan kita mampu melihat bahwa hey, saya hidup dalam dosa loh. Ganti-ganti pacar itu salah loh. Hidup dalam free sex itu salah loh. Kita mampu melihat itu, kita sudah dimerdekakan. Bisa mengerti? Ibarat orang tadinya dipenjara oleh iblis di dalam dosa. Tiba-tiba dia mampu melihat itu. Dia telah dimerdekakan. Nah kita bukan lagi hamba dosa karena kita sudah dimerdekakan. Tapi kita menjadi hamba kebenaran. Nah apa yang membedakan hari ini hidupmu adalah hamba dosa atau hamba Allah? Kita kalau sudah dimerdekakan, kita itu mampu melihat dosa adalah sampah. Katakan dosa adalah sampah. Filipi 3 ayat 8, baca sama-sama keras-keras. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Satu kali saya pernah dibawa Jojo ke satu persimpangan jalan di mana saya harus memutuskan. Kami pernah putus waktu pacaran 9 tahun, kami pernah putus dan saya pacaran sama Chinese orang Papua.
orang Sorong. Sulit sekali lepas dari pacar saya ini karena keluarganya sangat sayang saya, sudah lamar saya, siapkan rumah di Singapura dan perusahaan di Singapura. Saya cukup berangkat nikah dan jadi orang kaya aja. Mamanya sayang saya, papanya sangat sayang saya, terlalu sayang. Saya ulang tahun dipestain besar-besaran dan mereka terlalu banyak kasih hadiah, saya pusing. Padahal sebenarnya saya cinta Jojo. Tapi kami putus lalu saya jadi sama orang Papua ini. Nah, waktu saya pindah ke Australia, dia kejar saya. Dia kejar saya sampai saya juga bingung gitu. Pasti pernah lah ya pacaran di pertigaan gitu. Kemudian satu kali Jojo marah sama saya. Jojo ajak saya ketemu, saya ingat waktu itu di Australia, di Sydney, di QVB. Dia bilang gini sama saya, putuskan hari ini juga. Kamu mau sama saya atau sama dia? Saya nggak mau sebut namanya karena nanti kalian ledekin saya. Di saat Jojo marah itu, Jojo bilang gini, saya sudah nggak mau lagi sama kamu kalau kamu masih sama dia. Saya berat banget, orang ini saya susul saya ke Australia gitu loh. Secara keuangan dia melimpah banget, dia manjain saya dengan harta. Dia lihat tas saya robek, dia beliin yang baru dan bermerek. Dia isi uang saya, dompet saya itu dengan uang terus, gak pernah kosong. Orang belum punya HP, dia sudah punya HP. Land Cruiser baru muncul, dia udah punya. Dia udah punya rumah sendiri, semuanya. Sebagai perempuan, kita lebih ngiler yang mana sama anak sekolah yang masih culun. Dia lebih tua, sedangkan Jojo sama saya cuma tua 3 bulan. Yang itu lebih tua 2 tahun dan dia sudah mapan. Saya gelisah, tapi saya tahu saya cinta. Waktu Jojo bilang, pilih saya atau dia. Kalau kamu tetap sama dia, kita gak usah ketemu lagi. Wah, di situ saya gelisah. Saya mulai pikir baik-baik dan saya putuskan, udah saya sama Jojo. Akhirnya saya bilang sama dia, saya bilang sorry aku gak bisa. Kita gak boleh ketemu lagi. Wah, dia patah hati luar biasa. Saya juga nangis gitu karena gak enak ngelukain hati orang. Ya. Kisah ini saya aplikasikan ke sini. Tuhan itu akan kasih kita satu pilihan. Kamu mau aku atau kamu mau dunia? Kamu mau surga atau kamu mau neraka? Rasul Paulus mampu melihat dosa adalah sampah karena Kristus. Dia bilang gini, pengenalan akan Kristus lebih mulia dari segalanya. Gak ada yang bisa tukarin itu. Karena sia-sia kita punya semua yang ada di dunia ini, punya suami kaya dan ganteng, tapi kalau kita binasa dan hidup sia-sia. Pengenalan akan Kristus merupakan sebuah harta yang sangat berharga. Yang uang gak bisa beli loh. Kalian tahu gak? Jutaan manusia di dunia ini. Banyak yang belum kenal Tuhan. Tapi kenapa kita bisa beroleh kasih karunia mengenal dia? Katakan pengenalan akan Kristus adalah kasih karunia. Karena Yesus pilih kamu. Firman Tuhan berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi ibaratnya kita tuh pilih anak-anak untuk masuk asrama. Tuhan itu pilih kita untuk masuk kerajaannya. Dan Tuhan bilang gini, kamu harus putuskan hari ini. Kamu mau hidup dalam dosa atau kamu hidup dalam kebenaranku? Mau jadi hamba dosa atau hamba Allah? Kamu mau tinggalkan dunia dan ikut Yesus atau kamu mau lepaskan Kristus dan hidup dalam dosa? Rasul Paulus mampu melihat bahwa dosa adalah sampah. Dia bilang segala sesuatu aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Lebih mulia dari segalanya. Semuanya aku anggap sampah supaya aku bisa memperoleh Kristus. Saya lepasin cowok itu dengan segala kekayaannya. Dengan segala kasih sayangnya. Dia gak sakitin saya loh, dia sayang saya. Dan saya kasih tahu, berat melepaskan orang yang begitu cinta sama kita. Kalau saya boleh jujur, saat itu saya merasa dia lebih cinta saya daripada Jojo cinta saya. Dan saya harus memilih Jojo, itu berat. Karena gak ada jaminan masa depan. Dia baru kuliah semester 1. Maaf, belum ada jaminan masa depan. Saat itu berat gitu loh untuk putusin, kok Jojo Tuhan.
saat itu. Loh, come on, jujur dong. Cewek-cewek berat gak kira-kira? Karena dia cinta saya banget bos gitu loh. Tapi hati gak bisa berdusta. Makanya saya bilang cinta itu gak bisa memilih. Serius, kamu cinta sama siapa tuh kamu gak bisa pilih. Saya tahu di lubuk hati saya yang terdalam, saya cinta Jojo. Dengan segala kepolosannya, kesederhanaannya, dengan segala ketulusan hatinya, dengan segala kebaikannya, yang meskipun perbandingannya dengan harta dunia enggak sama, tapi menurut saya ini nilai-nilai yang jauh lebih berharga. Yang pria satunya, dia kaya agak sombong sama orang, agak kasar, agak otoriter, posesif, saya nggak boleh bergaul sama teman cewek, cowok gitu. Sementara yang ini sangat rendah hati, suka menolong orang, nggak mementingkan diri sendiri. Jojo tuh nggak punya apa-apa selain karakternya aja. Waktu saya ketemu dia. Saya tuh lihat ada nilai yang jauh lebih berharga, dia cinta Tuhan. Tiap kali saya datang ke rumahnya, dia lagi nyembah Tuhan pakai gitar. Dia cinta Tuhan. Dan itu yang saya lihat, dunia gak bisa kasih gitu. Nah kayak cewek-cewek ambil ya poin ini ya. Jangan lihat penampilan luar, lihat isinya gitu. Nah karena saya lihat Kristus lebih berharga, saya tinggalkan hidup saya yang sampah. Pertanyaan saya hari ini, apakah Anda hidup sebagai hamba Allah atau hamba dosa? 1 Petrus 2 ayat 16, baca sama-sama. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah hari ini apakah Anda hidup sebagai orang merdeka, sebagai hamba Allah, atau Anda masih hidup dalam dosa? Culun banget, udah dibebasin dari penjara, dikasih pakaian yang baru, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, hidup yang baru, tapi lebih suka balik ke penjara. Itu orang yang sudah dimerdekakan, tapi masih suka hidup jadi hamba dosa. Apakah hari ini Anda hidup jadi hamba Allah atau hamba dosa? Mari kita periksa. Yang pertama, prinsip dunia selalu berlawanan dengan firman Allah. Katakan amin. Apakah Anda hidup dalam firman Allah atau prinsip dunia? Cara dunia, korupsi, saling menjatuhkan, saling mencuri, menipu, menindas, merampas, halal katanya. Mengambil hak orang miskin. Lihat aja bantuan bansos yang selama pandemi COVID ini. Minta ampun. Paket sembako tangan pengharapan bagi itu mewah. Kalian pernah lihat bantuan dari sarden yang gak ada, Indomie merek apalah, minyaknya kecil banget. Sorry, dananya saya dengar sebenarnya jauh lebih besar dari tangan pengharapan. Sangat jauh lebih besar. Tapi mereka tega menindas hak orang lemah. Ada prinsip dunia yang berkata yang penting gua untung. Gak peduli orang lain buntung. Jual makanan, jual produk. Tahu ini bisa bikin kanker. Tetap dia jual. Jual kosmetik, lipstick. Kan banyak artis lagi buat itu kan. Pertanyaan saya itu lama-lama orang pakai jadi kanker enggak? Dites enggak? Orang gak peduli. Kenapa? Yang penting gue untung. Pernah gak baca di berita satu kali bahwa beberapa lipstick dengan beberapa merek ternyata bisa menyebabkan kanker? Saya gak habis pikir dari orang-orang itu. Jangan jahat demi berkat. Orang dunia gini kaya dengan cara-cara mereka. Jangan jadi kaya dengan cara dunia. Korupsi, nindas orang, mencuri, Dengar baik, cinta uang itu membutakan mata hati orang. Cinta uang tuh bikin kita tega gitu loh. Ngambil yang bukan hak kita. Nipu orang yang sudah nolong kita. Amsal 6 ayat 30. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Kita bilang gini, Bu sorry saya nyolong, saya butuh. Firman Tuhan berkata seorang pencuri juga akan dihina meskipun dia mencuri karena lapar. Ya kami lapar Bu, sorry kami curi. Sorry, dosa kecil dosa besar sama buat Tuhan. Kalau kamu lapar bekerjalah. Kalau uangmu enggak cukup, ngiritlah. Atur dengan baik. Jangan foya-foya. Lihat apa mau. Jangan lihat orang di atas terus. Mama saya pernah ajarin saya.
Jangan lihat orang tuh di atas terus, lihat yang di bawah. Artinya apa? Supaya kita belajar bersyukur. Mika 7 ayat 3, baca sama-sama. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya. Dan hukum mereka putar balikan. Ini terjadi gak di Indonesia? Ngeri. Orang gak salah bisa dipenjara. Untuk menutupi kesalahan orang kaya. Wow. Orang kaya yang masuk penjara itu malah happy-happy. Dengar baik, orang dunia itu tangannya cekatan berbuat jahat. Cekatan tuh cepet gitu loh, gesit. Ngelihat cuan, bisa nyolong. Wah, cuan, bisa ambil dikit lah, gak ketahuan lah. Mereka nyolong satu aja, Indomie sebungkus dikurangin. Jutaan bungkus sudah berapa? Cekatan berbuat jahat. Pintar melihat celah. Wah, ini bisa diambil, wah ini bisa ditipu, wah ini bisa buat menguntungin dia sendiri. Kita harusnya cekatan berbuat baik, katakan amin. Prinsip dunia dan firman Allah selalu terbalik. Keluaran 23 ayat 6. Suap janganlah kau terima sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikan perkara orang-orang benar. Berapa banyak orang di negara ini gara-gara suap mata hatinya buta. Mereka putar balikan perkara orang-orang benar. Di Halmahera, orang-orang yang saya pergi kemarin, Pak polisi cerita. Jadi dana BOP Tangan Pengharapan itu, mereka sunat. Orang BOP sendiri yang sunat. Saya pernah ditelepon sama orang dinas, Ibu ada dana nih 35 juta. Ibu kasih saya 15 kah, saya kasih Ibu 20. Saya bilang, jangan kasih saya uang haram itu. Saya bilang ini, saya tidak butuh kau uang. Orang-orang macam kau ini yang bikin miskin rakyat Indonesia. Saya bilang, kau terlalu kurang ajar. Dia marah sama saya. Saya tahu malu. Saya kasih tahu. Kalau Anda telah dibebaskan sama Tuhan, sudah dimerdekakan dari dosa, jangan lagi buat yang sama. Karena ini hal-hal dunia. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ini yang saya tanamkan buat anak-anak di asrama. Jangan mikirin diri sendiri. Apa sih yang menyebabkan orang korupsi? Apa sih yang menyebabkan orang tuh tega membinasakan orang lain, merampas hak orang lemah? Karena mereka cuma cari keuntungan diri sendiri, mereka gak peduli orang lain gitu loh. Kalau saya makan, saya selalu tanya dulu, semua udah makan? Bahkan kalau cuma ada itu sisanya, saya bilang sama Lina, kau makan sudah? Mama sudah kenyang, padahal lapar, saya makan kacang. Saya lebih baik orang lain kenyang, saya tahan. Supaya kurus juga. Galatia 5 ayat 13. Baca sama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, dalam kehidupan dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dengar. Kenapa dia bilang jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa? Nah gini, di dalam lingkungan orang percaya sekalipun, kan kelihatan orang benar. Benar gak? Jadi orang percaya, orang suka cari anak Tuhan untuk kerja ikut mereka. Karena mereka pikir gini, kalau orang percaya pasti jujur, pasti takut akan Tuhan, pasti tidak akan curi. Tetapi kenyataannya mereka memanfaatkan kepercayaan itu sebagai orang merdeka untuk menyalahgunakannya lalu hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang kan yang lain dengan oleh kasih. Saya ketemu orang Kristen hari ini, mohon maaf, gak ada bedanya sama orang dunia. Anda boleh kecam saya, tapi saya mau ngomongin itu terus terang. Kadang-kadang susah membedakan orang dunia sama orang gereja. Karena orang yang gak kenal Tuhan kadang-kadang lebih tulus, lebih baik, lebih jujur. Bagaimana itu? Orang anak Tuhan, orang percaya cuma tahu menghakimi, tapi curi. Dia bilang kita salah, dia juga ngomongin orang. Dia cerca kita, dia juga bikin apa? Karena ketika kita nunjuk orang lain, kita sendiri bikin dia lebih banyak lagi. Dengar baik, jangan pura-pura gitu loh. Saya orang jujur tapi tipu, buat apa? Luar dalam terus sama, jangan munafik. Firman Tuhan berkata Galatia 5:14, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Taurat itu isinya cuma satu. Jadi kalau Anda tidak tahu isi hukum Taurat, perhatikan dirimu sendiri. Anda mengasihi orang lain seperti diri sendiri enggak? Apa yang Anda tidak mau terima, jangan buat itu untuk orang. Anda tidak suka diomongin orang, jangan ngomongin orang. Anda tidak suka difitnah, jangan fitnah orang. Anda tidak suka direndahkan, jangan rendahkan orang lain. Anda tidak suka lihat orang sombong, Anda jangan sombong.
Anda tidak suka lihat orang sok pintar, Anda jangan sok pintar. Sederhana. Anda tidak mau makanan basi, jangan kasih makanan basi buat orang lain. Di rumah itu Lina kalau bilang, mama ini sudah basi, buang. Mama expired, buang. Coba kalau kita bilang, oh itu mahal sayang, makan sudah. Dengar baik, firman Tuhan berkata, jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah jangan kamu saling membinasakan. Jangan anak Tuhan sama anak Tuhan saling membinasakan. Kita sudah sama-sama merdeka, jangan kita dua bikin dosa, lalu kita dua binasa. Amin. Jangan jadi serigala berbulu domba lah. Jangan di depan saya pura-pura rohani, ngomong amin amin, haleluya, haleluya. Tapi kelakuan di lapangan cuma Tuhan yang tahu Minta maaf. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengar, cara-cara dunia, free sex dianggap normal, kumpul kebo itu biasa. Adat melegalkan. Hal-hal dosa-dosa yang dibuat ini bukan di daerah orang Kristen. Orang-orang yang mengaku percaya Kristus, orang-orang yang pergi gereja tiap hari Minggu tapi dong ngomong kosong. Jangan hidup lagi dalam prinsip dunia kalau kamu sudah jadi hamba Allah. Apakah kalian hamba dosa atau hamba Allah? Periksa cara hidupmu. Mumpung masih muda lah YOLO, you only live once. Puas-puasin hidup, mabuk, minum hidup dalam dosa, sikat. Dengar, ujungnya menuju maut. Hati-hati. Setiap keputusan dan tingkah lakumu ada upah yang menanti di depannya. Kamu mau nuai yang baik, taburlah yang baik. Katakan amin. Saya tutup dengan ini. 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Ini yang saya sebut dimerdekakan. Tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Kemarin saya bergumul tentang ayat ini dan Tuhan bilang gini. Karena mereka melakukannya dengan kesadaran penuh. Dengar baik, dulu sebelum kita dimerdekakan, kita enggak tahu itu salah. Kita enggak tahu mencuri itu dosa. Kita enggak tahu seks bebas itu dosa. Kita enggak tahu berjudi, mabuk itu dosa. Tapi setelah kita dimerdekakan dan kita tahu itu dosa, lalu kita masih buat lagi, berarti kita lakukan itu dengan kesadaran penuh. Itulah aslinya kita. Ngerti ya? Tuhan itu Tuhan yang menyelidiki hati kita. Dan apa yang membuat Tuhan marah waktu zaman Nabi Nuh sehingga mendatangkan banjir ke muka bumi? Air bah. Kenapa? Karena kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Tuhan itu kadang-kadang izinin kita didatangin pria ganteng tapi bukan anak Tuhan. Wanita cantik tapi bukan anak Tuhan. Tuhan datangin berkat duit tapi gak halal. Tuhan datangin berkat melimpah tapi sebenarnya mencuri. Nipu orang itu suap. Tapi begitu menggiurkan. Sebenarnya Tuhan izinkan, kenapa? Yesus saja dicobain kok sama iblis 3 kali. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tuhan izinkan supaya apa? Tuhan itu rindu, kita cinta dia dari hati kita. Bukan karena berkatnya, bukan karena dia paksa. Makanya kenapa manusia punya kehendak bebas? Karena Tuhan gak mau paksa yang dia mau lihat hatimu, cinta gak sama dia. Dia sudah bebaskan kamu dari lumpur dosa. Dia sudah pisahkan kamu dari kelompok orang yang berjalan ke arah neraka karena dia mencintai kamu. Tetapi apakah kamu mau mencintai dia balik adalah keputusan hatimu. Setelah engkau disadarkan dan engkau memilih kembali ke jalan yang salah, maaf, berarti kamu tidak cinta dia. Makanya saya awali lagu tadi, aku mau cinta Yesus selamanya. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Waktu kita dulu belum kenal Tuhan, kita hidup dalam kebodohan. Jangan lagi izinkan hawa nafsu itu di hidup yang kelam dulu menguasai kita hari ini. Saya akhiri. Janganlah diperhamba lagi oleh dosa. Hiduplah sebagai hamba Allah. Galatia 5 ayat 1, baca sama-sama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan sudah mengeluarkan engkau dari penjara dosa. Sudah memenangkan engkau dari alam maut. Pertandingan Yesus sama iblis adalah adu siapa banyak menangkan jiwa. Mari datang ke neraka atau datang ke sorga.
Anda yang pilih. Tapi hari ini dengar baik. Anda telah dimerdekakan dari dosa. Jangan lagi jadi hamba dosa. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saya tidak hakimi kalian bikin apa di lapangan. Hanya kalian dan Tuhan yang tahu. Ibu Heni tidak punya mata untuk bisa lihat semuanya. Saya bukan Tuhan. Tapi saya percaya kasih kalian sama Tuhan yang akan terus membuat kalian hidup dalam kebenaran. Iman adalah percaya bahwa Allah itu ada dan dia lihat semua yang kita buat. Katakan amin.